Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ardi Setiawan dengan NIM 414181-270, Fakultas Teknik Elektro, Universitas Mercubuana. Saya di sini akan mempresentasikan peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Latar belakang. Musik bukanlah kebutuhan primer manusia, tapi entah mengapa setiap orang menyukai musik. Ada orang yang menyukai musik klasik, pop, rock, jazz, bahkan ada orang yang menyukai suara burung sebagai musiknya. Musik secara tidak langsung merupakan kekuatan yang menggerakkan dunia. Secara keseluruhan, tidak akan pernah bisa punah musik tersebut. Setiap manusia memiliki jiwa musik di dalamnya. Seorang seperti Hitler pun yang dikenal sebagai diktator kejam memiliki jiwa musik di dalamnya. Menurut Hitler, musik karangan Beethoven menyimbolkan sebuah kejantanan dan keberanian. Musik hanya ada di dunia, di mana tempat itu memiliki partikel-partikel udara. Salah satunya di bumi ini. Tidak ada yang tahu secara pasti kapan musik itu lahir. Sebagian umat yang beragama bahkan mengatakan bahwa alam semesta ini berasal dari sabda atau firman yang dalam dunia timur disebut Om dan Logos. Rumusan masalah. 1. Mendorong kreativitas generasi muda dalam berkarya terutama di bidang musik. 2. Menyadarkan kecintaan terhadap budaya sendiri. Tujuan masalah. Pertama, agar musik Indonesia dapat berkembang terutama di negara sendiri, karena faktanya musik luar untuk saat ini sangat berpengaruh di kalangan usia remaja hingga dewasa. Kedua, agar musik karya anak Indonesia dapat bersaing di dunia luar. Ini yang menjadi tujuan utama bagi saya sebagai penulis, agar musik karya anak bangsa sendiri dapat memperkenalkan budaya Indonesia terutama bahasa Indonesia. Pembahasan. Musik dikenal sejak kehadiran manusia modern Homo sapiens, yakni sekitar 180.000 hingga 100.000 tahun yang lalu. Tidak ada yang tahu kapan manusia mulai mengenal musik. Dari penemuan arkeologi pada lokasi seperti benua Afrika sekitar 180.000 hingga 100.000 tahun lalu telah ada perubahan evolusi pada otak manusia. Dengan otak yang lebih pintar dari hewan, manusia merancang pemburuan yang lebih terarah sehingga bisa memburu hewan yang besar. Dengan kemampuan otak seperti ini, manusia bisa berpikir lebih jauh hingga di luar nalar dan menggunakan imajinasi serta spiritual musik. Suara yang disusun sedemikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan keharmonisan, terutama dari suara yang dapat dihasilkan dari alat-alat yang menghasilkan irama. Walaupun musik adalah jenis fenomena intuisi, untuk mencipta, memperbaiki, dan mempersembahkannya adalah suatu bentuk seni. Musik adalah sebuah fenomena yang sangat unik yang bisa dihasilkan oleh beberapa alat musik manusia, tidak terlepas dari hiburan. Musik adalah salah satu kebutuhan tambahan yang dibutuhkan orang untuk merefresh pikirannya. Ada sebagian orang yang mendengarkan musik dalam keadaan tertentu, apabila sedang senang, sedang jatuh cinta, sedang sedih, ataupun sedang jenuh. Itu dilakukan agar dirinya mendapatkan suatu ketenangan, dan untuk merelaksasikan pikiran. Media yang digunakan pun bisa dari radio, handphone, komputer, dan lain-lain. Selera musik generasi saat ini. Di era globalisasi kini semua hal berkembang pesat.
baik dari sisi teknologi sampai ke sisi modis dan gaya hidup. Negara yang notabene adalah sebuah negara yang berstatus negara berkembang seolah-olah sangat mudah dipengaruhi oleh globalisasi. Contoh saja negara Indonesia, yang dengan mudah dijadikan sasaran empuk untuk pemasaran produk-produk asing, seperti makanan dan berbagai produk kecantikan. Tidak hanya dalam hal penjualan atau pemasaran, tetapi juga dalam hal gaya hidup. Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang dengan mudahnya menerima segalanya tanpa menilai itu baik atau buruk. Banyak dari mereka beranggapan bahwa jika mereka mengikuti apapun yang berbau kebarat-baratan, maka mereka dapat dikatakan sebagai anak gaul. Padahal apa yang mereka pikirkan salah, karena dengan mengikuti gaya hidup atau kebiasaan orang-orang barat, maka sedikit demi sedikit kebudayaan yang tertanam dari leluhur akan pudar. Tidak dapat dipungkiri pada zaman sekarang ini masyarakat Indonesia khususnya pada kalangan remaja sangat menggemari musik yang berasal dari luar. Tidak sedikit dari remaja Indonesia buta akan musik dalam negeri, akan tetapi melek akan musik luar negeri. Tentu saja hal ini dapat mengancam keberadaan musik dalam negeri dikarenakan para pendengar lebih memilih untuk mendengarkan musik-musik luar ketimbang musik dalam negeri. Ini merupakan tugas bagi para musisi dalam negeri untuk meningkatkan kualitas musik yang mereka produksi. Jangan hanya mengandalkan aji mumpung, sensasi, dan goyangan aneh saja, tetapi suara, tingkah laku di atas panggung, dan aransemen musik yang harus lebih diperhatikan lagi. Pengaruh musik dalam pengetahuan berbahasa. Banyak orang mengenal kosakata baru melalui musik. Rasa penasaran itu akan berlanjut ke tahap pencarian arti dari kata tersebut. Karena rasa penasaran dalam diri seseorang serta keingintahuan si pendengar untuk mengetahui makna dari lagu tersebut. Jadi musik bisa menjadi perantara seseorang untuk mengenali kosakata baru yang belum didengar oleh mereka. Selain pengetahuan kosakata, saat Anda menyanyikan sebuah lagu tanpa sadarkan meningkatkan pengucapan. Anda akan dengar bahwa ketika Anda menyanyi, Anda akan menyesuaikan logat atau pengucapan Anda. Alasannya karena irama lagu membuat Anda lebih mudah untuk mengucapkan kata-kata dalam bahasa asing. Ini cara baik untuk meningkatkan pengucapan Anda dalam bahasa asing. Semua orang akan menikmati belajar ketika materi pembelajaran menarik dan menyenangkan. Oleh karena itu, orang-orang menikmati belajar menggunakan musik karena dapat menghibur, memotivasi, dan juga menstimulasi orang-orang untuk belajar. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.